dengar suara. Maaf. Lanjut. Yohanes 6:40, sebab inilah, ini lebih fundamental kepada kalian, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekarang saya tanya kepada Bapak, kehendak Bapak di sini yaitu supaya kalian melihat Yesus. Sekarang saya tanya, kalian pernah melihat Yesus? Supaya kalian bisa hidup yang kekal? Pernahkah kalian melihat Yesus? Harus melihat Yesus di sini baru bisa hidup yang kekal. Sekarang saya tanya, sekarang ini pernah nggak kalian lihat Yesus Kristen? Yang mana Yesus? Pernah kalian lihat? Apa? Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat walaupun percaya walaupun tidak melihat. Apa kata yang melihat itu adalah para saksi. Oke, jangan lari. Jadi begini. Tunggu. Sabar. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak. Sekarang saya tanya, Kristen pernah melihat Yesus? Baca terus dulu, bukan konteksnya itu. Konteksnya kita ambil bahwa dia membangkitkan pada akhir zaman. Sabar. Di sini satu ya, melihat dulu dan percaya, melihat dan percaya. Yohanes 6:40 ya. Sebentar Bapak. Ya, Yohanes 6:40. Jadi inilah kehendak Bapak. Satu, kehendak Bapak. Dua, harus melihat. Ya, pertama melihat dan percaya. Melihat dulu baru percaya, kan gitu. Nah, kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa aku di sini? Emang Yesus? Emang Yesus di sini? Itu kan kepada murid-muridnya. Inilah kehendak Bapak. Inilah kehendak Bapak. Dia kan sudah diberi kuasa oleh Bapak. Begitu. Terus Yesus sebagai hakim akhir zaman, Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengampuni dosa, Lukas 7. Bapak di sini membangkitkan di akhir zaman, sementara pencipta langit dan bumi. Yesus ini Bapak mengutus para rasul. Yesus juga mengutus nabi-nabi. Saya sudah katakan tadi apa yang dikatakan Yesus berkuasa memberikan nyawa dan mengambil kembali. Bapak, kalau kamu begini, saya ngajak dulu tunggu. Kamu mengetahui dulu tujuan Yesus datang ke bumi. Kamu harus tahu dulu. Orang Islam harus tahu dulu. Orang Kristen juga harus tahu. Kita memberikan edukasi. Dia bukan ujuk-ujuk langsung datang ke bumi. Ada tujuannya. Harus tahu dulu tujuannya apa. Gantian, jangan ngomel Pak. Gantian. Saya sudah katakan tadi tidak ada firman Yesus. Kalau dari perkataan Yesus, yang ada firman Tuhan. Apapun yang dia mau bilang, jangankan apapun dia mau bilang, tidak ada firman Yesus. Yang ada firman Allah Bapa atau firman Allah yang benar. Nggak ada firman Yesus karena dia cuma menerima perintah untuk berfirman. Apapun dia mau katakan, dia mau bangkitkan, dia mau matikan, tidak ada firman dia. Yang ada firman Tuhan, firman Allah Bapa. Nah, sekarang Yohanes 6:40, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang melihat Yesus, melihat ya, harus melihat. Setiap orang yang melihat Yesus dan, pakai dan ini, dan percaya. Jadi melihat dulu dan percaya akan hidup yang kekal. Nah sekarang saya tanya, kalian ini pernah melihat Yesus? Kalau enggak, kalian enggak akan hidup yang kekal. Nah, itu buktinya dalam Bible Anda. Pakai dan di sini, melihat dulu dan. Sekarang saya tanya, Kristen pernah melihat Yesus di mana? Itu konteksnya dia berbicara kepada murid-muridnya. Inilah sebab inilah kehendak Bapak. Saya sudah katakan tadi kan. Bagi mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Enggak Pak, bunyinya gini. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, jangan berdusta. Jangan Roma 3 nomor 7. Tahu nggak Roma 3 nomor 7? Menyampaikan firman Tuhan dengan dusta. Jangan kayak Paulus. Kalian kan mau jalan yang benar, ikutilah ajaran Yesus. Ikutilah perkataan-perkataan Yesus. Yesus menyembah kepada satu-satunya pencipta. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus beribadah sampai wajahnya ke tanah. Apa yang dibuatkan Yesus tentang nabi sebelum yang terakhir. Gitu. Ikutilah ajaran Yesus, cari perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus itulah firman Tuhan. Gitu. Lanjut, mungkin Ustadz Yusuf bisa lanjut teman-teman. Benar Rama. Silakan Ustadz.
Ustaz Yusuf silahkan. Silakan Ustaz. Apa? Pak Desugi sebelum stay, Bang Cemara atau aku. Guru ndak belum ini ya, masih sibuk ya. Oke ya, aku dikit ya. Kembali lagi ya Bang ya. Satu pun data di Bible itu tidak ada yang secara pasti mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, nggak ada. Di situ tertulis Yohanes 13:13 itu, di situ kau sebut aku guru dan tuan, ya. Itu ada kurios ya, bukan theos. Jadi nggak ada ya, walau kamu cari keseluruhan perjanjian baru nggak ada ya Bang ya. Apa lagi ya? Silakan Bang. Sekarang Nah, sekarang Bunda Rama kita sudah bolak-balik itu tadi kita sudah jelasin tentang itu. nggak ada. Tadi Jadi kan sekarang kamu ini jawab. saya Yang membangkitkan. tanya balik, kita tanya itu bilang. Yang Ya, itu memang di Alkitab Yesus dia membangkitkan pada Nah, di sini tertulis tuh Allah yang membangkitkan. sebagai hakim akhir. Allah yang membangkitkan. Yang menjadi hakim adalah firman yang disampaikan oleh Yesus. Itulah dia yang Allah membangkitkan. Tadi data aku sampaikan tuh. Tadi tuh aku sampaikan nih. Demikian Yesus juga Allah akan membangkitkan kita daripada kematian. Allah akan membangkitkan kita daripada kematian. Nah, kalau datanya, data yang Anda sampaikan Yesus membangkitkan, sementara di sini yang saya baca Allah yang membangkitkan, ini kan bertolak belakang satu ayat dengan yang lain. Jadi membuat kalian bingung toh. Gimana itu saling bertentangan, Bang? Tidak bingung. Nah, udah clear kan ada ayat itu tuh dia membangkitkan pada akhir zaman. Ada. Terus bertentangan di sini bahwa bertentangan di sini kan bahwa yang membangkitkan orang mati itu adalah Bapa. Allah Bapa. Di mana itu? 1 Korintus 6. Kan di Yohanes 6:40 kan Yesus membangkitkan pada akhir zaman. Terus ini pertentangan nih. Bapak Berarti Paulus ini bohong ya? Pada saat Yesus mati memang dibangkitkan oleh Allah. Ulang-ulang dijelasin gak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan Bapak. Balik. Itu kehendak dari atas, kehendak Allah Bapak. Kehendak Allah Bapak. Iya, betul. Nah, kehendak Allah Bapak. Iya, betul. Nah, tidak Allah Bapak tidak salah. Kan ketika Yesus ada di bumi, kehendak apa yang dia lakukan itu dia berdasarkan kehendak kepada Allah Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Apapun gitu. yang Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa. Tidak salah gitu, karena kita Tuhan dan Yesus itu beda. Tuhan dan Allah itu dibedakan gitu di dalam Alkitab. Artinya itu. Kalau Tuhan itu diberi kuasa, ya Tuhan itu etimologinya dari Tuhan. Apapun yang dikatakan Yesus tentang ketuhanan bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49-50. Bapa yang memerintahkan dia, sebab aku berfirman atau berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk, jelas sekali nih, untuk berfirman atau untuk mengatakan apa yang harus aku firmankan atau aku sampaikan, gitu loh. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa. Jadi tidak ada firman Yesus, ada firman Allah Bapa. Dia hanya menyampaikan. Kalau tentang berbicara tentang ketuhanan atau tentang syariat-syariat gitu loh. Ngerti nggak Pak? Membangkitkan atau apa, mengutus apa segala macam. Yang berkata bukan Yesus. Yesus hanya menyampaikan apa yang diperintahkan untuk mengatakan apa yang difirmankan dari Bapa. Itu jelas. Aduh. Ya, jadi tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Allah Bapa dengan Tuhan Yesus itu beda. Nah, begitu. Dua pribadi yang berbeda. Kenapa gitu. satu? Kalau kamu sama-samakan Tuhan itu Allah itu Tuhan, itu bukan konsep ketuhanan daripada orang Kristen, bukan seperti itu. Kamu bingung sendiri. Beda. Kalau kamu kan pasti bingung kalau saya tanya Allah kamu siapa? Sekarang Tuhan kamu mengatakan aku di dalam Tuhan dia. Kamu siapa? Allah kamu siapa? Kamu kan bingung. Allah pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Tuhan menjawab pencipta langit dan bumi, Allah. Tetap satu, Pak.
Nah, satu-satunya Allah dia, pencipta Pak. langit dan bumi di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Proper namanya Allah. Sekarang saya tanya, Pencipta sekarang langit saya begini. tanya, Oke, siapa nama begini Tuhanmu? saya tanya. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama Tuhanmu? Sekarang Tuhan. saya tanya, siapa nama Tuhanmu, pencipta Tuhan. langit dan bumi? Siapa Jangan. nama Tuhan Kalau pencipta Tuhan langit dan pencipta bumi? langit dan bumi. Hmm. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah Bapa. Allah Bapa. Di mana tertulis di dalam Bapak bahasa itu nama Yunani? atau gelar? Di mana tertulis di dalam bahasa Yunani Allah Bapa? Gelar Allah itu Di gelar mana? gitu. Di Gelar yang mana? diberikan Di mana Bapak tertulis? gelar, Bapak gelar. Di mana tertulis di dalam Kejadian bahasa 1 ayat Yunani 1. Allah? Di mana tertulis dalam bahasa Yunani itu Allah? Mana? Yang pencipta Jadi langit dan begini, bahasa bumi Yunani mana itu tertulis kalau- dalam bahasa Yunani? Dalam bahasa Yunani, kitabmu kan original teks bahasa Yunani. Mana tertulis Allah di situ? Jadi saya jelaskan ini, saya jelaskan. Justru itu kita beda, Pak. Kasihan. Kita beda. Kalau kita ditanya Tuhan itu kamu siapa? Kalau Tuhan itu Tuhan, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ketika saya menyatakan Tuhan Yesus Kristus tidak semata-mata dia merujuk kepada Allah. Karena Allah kami adalah Allah Bapa gitu. Terus pencipta Oke? langit, Tuhan pencipta Kalau langit dan Yesus bumi itu siapa? disebut Allah karena dia itu firman Allah. Jadi kita beda gitu. Kalau Firman ditanya Allah dari Allah mana? pencipta langit dan bumi. Siapa yang mengatakan dia firman Allah? Siapa mengatakan dia firman Allah? Yang menjadi manusia, siapa yang mengatakan itu? Ya Injil yang mengatakan itu. Siapa yang mengatakan Yesus atau Yohanes? Yohanes, Pak. Injil. Injil. Injil apa Yohanes? Yang Lanjut, namanya- Ustaz, lanjut. Ustaz Yusuf lanjut. Ya namanya Injil Yohanes. Iya. Yesus juga Namanya menyatakan- Yohanes. Mau Sejak kamu- kamu- Pak. Saya mau Iya, tanya. Yohanes. Jadi kamu mau yang Yesus sendiri yang mengatakan? Sejak kapan Pak Yohanes lihat firman berubah jadi manusia? Begini. Kamu Sejak kapan mau saya- Yohanes lihat firman mau jadi saya memberikan manusia? ayat yang Yesus yang menyatakan bahwa dia itu firman? Kamu mau? Ya, yang mana Pak? Ya. Mana Waduh, dia Mang Sidik nggak mengatakan bisa kayaknya jaringan saya Wahyu ini. 1 Kalau ayat saya 8. ngomong hancur loh. mana Lanjut dulu ya, Yesus? lanjut dulu. Oke, Wahyu. Wahyu Siapa yang 1 tulis Wahyu Wahyu 1 itu? ayat 8 itu Yesus menyatakan akulah Alfa dan Omega. Siapa yang tulis Wahyu? Saya tanya. Yang Firman tulis Wahyu Tuhan Allah siapa? gitu. Wahyu yang tulis kitab Wahyu siapa? Bible Wahyu siapa yang tulis? Surat-surat siapa itu? Wahyu itu. Jangan tanyakan itu iman Surat-surat kami. Yohanes Pak. itu. Di Wahyu itu Yesus masih ada atau sudah terangkat? Ini yang susah, yang sulit karena kalian itu kan membedakan Bapak ini- mana Bapak mana ini itu ngarang-ngarang. perkataan Jibril, mana itu Ngarang-ngarang. perkataan Muhammad, kamu pisahkan. Emang Yesus ada di Pulau Patmos? Begini kan kalian itu di Al-Quran itu kan perkataan Jibril. Alfa dan Omega. Baru hadis Alfa itu dan perkataan Omega. Muhammad. Kamu pisahkan. Kalau kita itu tidak pisahkan. Alfa dan Omega. Kamu mengatakan Alfa dan Omega. Itu kata Yesus. Mana kata Yesus di situ mana? Alfa dan Omega. Yesus itu Alfa Omega. Maria sama Yesus duluan mana? Iyalah di situ kan kamu baca jangan sebut. Maria sama Yesus duluan mana kalau kau mengatakan Alfa Omega? Udah Maria sama Yesus aja ini. Alfa dan Omega. Maria sama Allah, itu Yesus. jelas. Duluan Maria apa Yesus? Alfa Omega. Belum sama lain-lain, baru cuman sama Maria ini. Belum sama kakeknya, belum sama kakek buyut. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Kalau membaca Kita Wahyu baca, 1 ayat kita 8 baca itu, Apa ini? kalau Yang membaca kita ayat baca 1 ayat 8 itu judulnya aja memperkenalkan pada umat ya di situ ya, kaum apa tuh? Ya kan? Ini yang berkata siapa? Yohanes, Aku surat adalah Alfa dan Yohanes. Omega. Nah, kan gitu. Ini menyatakan yang berkata itu bukan masalah Yohanesnya, tapi yang berkata ini adalah Sang Maha Pencipta di situ, memperkenalkan kepada manusia. Jadi bukan Yesus. Iya, maksudnya Bapak ini mengatakan bahwa saya Yesus ini Alfa Omega katanya. Alfa Omega itu kata Yesus Alfa Omega. Dari mana Alfa Omega ini Yesus? Yesus sama Maria duluan. Kalau nggak ada Maria ya nggak ada Yesus berarti. Gini Pak Freddy, pada kejadian manusia pertama Adam diciptakan oleh siapa?
Yesus namanya di situ kan bukan. Bukan Allah. Pada Justru mulanya, itu begini. pada mulanya kami itu Allah dan Tuhan itu menciptakan tulisan dibedakan. di situ, Pak. Di kitab Kami- Anda tertulis pada mulanya Allah menciptakan di situ. Iya, Allah menciptakan. Saya tidak mengatakan Yesus menciptakan. Allah Iya, menciptakan. kenapa dirubah? Allah Bapa. Kenapa Allah dikatakan itu Yesus merujuk kepada Bapa. menciptakan? Panggilannya kami bukan. Tapi di situ Allah bukan Allah SBT, jauh gitu. Dia dari belakang. Kalau pada mulanya menciptakan manusia adalah Allah yang menciptakan, maka penciptanya adalah Allah, bukan Yesus. Karena Yesus manusia, Pak. Iyalah, siapa bilang Yesus pencipta? Logikanya kemana kalau dikatakan Yesus itu adalah Allah juga? Karena dia firman Allah, Pak. Itu yang kamu keliru. Di mana dikatakan dia firman Allah? Bapak belum dari tadi nggak bisa menjelaskan dia dikatakan firman Di Allah. Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes itu tidak berkata tentang siapa. Siapa yang dikatakan Yesus sebagai firman? Ada kejelasannya, Itu ada prolog. penjelasannya, Pak. Yohanes. Prolog, itu tapi prolog itu Prolog. mengarah kepada siapa? Kalau Kepada pada Yesus, mulanya, tapi ayat 14 dia kunci dengan firman menjadi manusia. Masa kamu nggak bisa iya, paham? oke. Secara logika, coba Bapak telaah. Pada mulanya, Judul saja kamu sudah lihat. Judul itu apa? iya, dengar dulu Pak. menjadi manusia. Kalau Bapak Siapa telah yang secara manusia? kalimat itu dari 1 sampai 14, saya paham itu Pak. Coba Bapak telaah. Ya di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Yang pada ayat 14 dikatakan firman menjadi manusia, menjadi daging. Itu bercerita tentang siapa? Yang pertama, pada mulanya loh, ingat loh Pak. Kalau pada mulanya ini bercerita tentang Adam Pak, bukan Yesus. Kalau pada mulanya firman menjadi daging, pada mulanya siapa yang pertama jadi daging? Adam Pak. Kalau Bapak pakai logika bacanya tapi ya. Nah, bukan ke situ dia. Nah, Yohanes Bapak menutup logika itu makanya. Karena itu ambigu Pak bahasanya. Tidak jelas kepada siapa. Kalau maksud seperti itu ya nggak masalah gitu. Tapi kalau kita baca secara bahasa Indonesia yang teliti, itu merujuk langsung kepada Yesus, Pak. Ya, bagaimana? Coba jelaskan. Kok bisa merujuk pada Yesus secara langsung itu bagaimana? Coba jelaskan Pak. Itu Tadi saya jelaskan secara logika. Pada mulanya diciptakan menjadi daging itu manusia adalah Adam. Coba Bapak jelaskan itu bisa menjadi Yesus bagaimana? ya itu firman menjadi daging, Pak. Iya. Tapi pada mulanya jangan lupa Pak. Firman menjadi daging Bapak ini. Kalau Bapak harus tarik di dalam Yohanes 1 nomor 1, berarti konsekuensinya ini Allah Bapak telah menjadi manusia, betul? Tidak, bukan Oh. itu. Kalau Bapak harus tarik di Yohanes 1 nomor 1 akan sangat Yesus- fundamental. Allah Yesus Bapak itu itu- mati. Yesus tidak pernah dia memperkenalkan bahwa dia itu apa-apa gitu. Sebentar ya, sebentar. Dengar baik-baik Dia ya. malahan memperkenalkan dia itu anak manusia. Oke, sabar Pak. Pak. Memperkenalkan dia itu Julius, anak Allah, Julius, kamu manusia. diam dulu. Julius, kamu diam dulu. Julius, saya tahu namamu Julius kan. Begini, kamu di sini menyatakan bahwasannya di sini bukan perkataan. Saya minta perkataan Yesus, tapi kamu tetap tegar tengkuk perkataan Yohanes. Nah, kamu harus ambil konsekuensi di sini bahwasanya di sini firman itu adalah Allah. Allah ini berarti Allah Bapa. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, ya kan? Nah, Yohanes 4:24 Allah itu roh. Nah, berarti di dalam firman itu adalah Allah telah menjadi manusia. Berarti Allah di sini Allah Bapa dan roh itu telah menjadi manusia. Telah menjadi manusia. Firman kan adalah Allah. Allah kamu nggak lari kalau kamu harus tarik ya. Padahal bukan perkataan Yesus itu. Nah, oke. Sekarang kalau kamu begitu berarti Allah di sini telah menjadi manusia. Allah Bapa telah menjadi manusia loh. Sekarang mati di salib. Allah Bapa mati, roh itu mati karena sudah menjadi manusia. Itu ajaran wanis, saya nggak bisa. Ajaran Tritunggal bukan begitu, Pak. Begitu. Ajaran Tritunggal bukan seperti itu. Loh, karena Kalau kamu ajaran dari tadi Tritunggal- tarik Yohanes 1 nomor 1, kamu akan jadi oneness kan gitu. Allah Bapa itu mati kan? Enggak. Makanya diminta mana perkataan Yesus, kalian nggak bisa tunjukkan. Kalau perkataan Yesus tadi saya sudah tunjukkan itu. Nah, Di apa itu? Wahyu 1 ayat 8 itu. Apa kata situ? Aku adalah Alfa. Siapa yang Alfa Omega di situ? Firman Tuhan Allah. Siapa yang Alfa Yesus yang Omega? berkata. Siapa yang Alfa Omega yang dimaksud itu? Yesus teman.
Yesus Alfa Omega. Yesus dan Maria siapa lebih dulu? Yang apa? Yesus dan Maria duluan siapa? Maria kali ya. Apa Alfa Omega artinya? Yang awal dan yang akhir. Ya, emang Yesus yang awal? Yang awal firman. Yang awal firman bukan Yang awal firman. bukan Iya, Yesus. yang awal firman belum jadi Yesus ya? Gak ada Yesus. Yesus nanti menjadi manusia Yohanes 1:14. Betul. Ah, yang awal itu belum ada Yesus. Yang Nggak ada Yesus yang Yesus. dalam Nggak ada Yesus. firman Nah, itu. firman. Oke, firman. Terus? Gak ada Yesus. Yesus, nama Yesus itu nanti diberikan malaikat. Ya. Iya, Aduh, gak. diberikan nama malaikat itu. Kamu Kamu pelajari kan dulu Yohanes. begini. Kalau kamu paham iman Kristen, kamu harus mempelajari dulu yang pertama tujuan Allah Bapa mengutus Yesus datang ke bumi. Apa sebagai Allah Bapa? manusia. Apa tujuan Allah Bapa mengutus Yesus? Hah? Yesus diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tujuan Sekarang kamu umat Israel. saya memberikan ini dia Sekarang tujuan. saya tanya, kamu umat Israel. Kamu Israel. Bukan. Kenapa nggak ke Israel? Apa? Bukan kamu dari mana? Asia. Bang Sidik Asia lah. Saya Israel ngaco. Saya Israel kamu. Kamu juga bukan orang Arab. Tetapi di situ dengar-dengar ya. Al-Quran ini rahmatan lil alamin, petunjuk kepada seluruh manusia, gitu loh. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, seluruh alam. Nah, Yesus itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Ke-12 menurut Yesus berpesan jangan keluar bangsa-bangsa. Di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 6, Roh Kudus pun berpesan, kata di situ tertulis, jangan memerintahkan Injil di Asia. Itu. Iya, itu pertama gitu, seperti itu dia ngomong. Pada akhirnya dia menyuruh kepada beritakanlah kepada seluruh bangsa. Ke ujung seluruh Samaria bangsa mana? sampai Bangsa Israel. Bangsa Israel ada berapa suku? ke seluruh bangsa. Seluruh bangsa Israel. Samaria ke ujung bumi, ke ujung bumi ya sampai ke Indonesia dong. Ke ujung bumi mana datamu? Ke ujung bumi. Mana ke ujung bumi? Ke seluruh Ada makhluk atau ke ujung bumi? kalau ke ujung bumi itu ada di Markus, di Kisah Para Rasul. Ujung Tapi bumi kalau mana? misalnya Ujung bumi ke Israel. seluruh bangsa itu Mana? di Matius 28. Mana? Beritakanlah Injil kepada Jadi begini. Saya Bangsa murid Yesus itu Yahudi semua Pak, Israel semua. Murid Yesus itu bangsa muridku katanya. Mana? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Markus 16 bertentangan ini. Ini tambahan. Ini jelas tambahan Markus 16 nomor 5. Lalu ia berkata Bukan kepada Bang Sidek, coba baca lengkap itu bangsa muridku, jadikanlah bangsa muridku. Memangnya ada Yesus punya murid Asia gitu? Kalau di Markus 16 Ustadz 15, lalu ia berkata, pergilah katanya ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada makhluk. Nah sekarang saya tanya, makhluk ini hewan, makhluk juga hewan nih. Kecoa, nyamuk. Nyamuk, kau beritakan itu. Karena ini tambahan ini. Kok seluruh dunia? Padahal Yesus berkata, aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kok bisa-bisa jadi ke seluruh dunia ini? Terus beritakanlah Injil kepada makhluk. Makhluk ini termasuk guk, bedua. Itu makhluk. Kalau kamu tafsir bahwa makhluk itu adalah termasuk binatang-binatang dan segala macam, itu kamu manusia purba. Kita sudah manusia sudah cerdas, masa kita tafsir seperti Iya dong, kamu harus pegang kepada itu penafsiran manusia purba. Ini jadinya. Loh, itu yang tertulis. Jangan ketahuan. Ada sapur, enak aja lah. Terus makhluk siapa makhluk? Saya coba kamu buka KBBI makhluk siapa? Siapa saja makhluk. Makhluk itu dimaksudkan itu kepada seluruh manusia. Bukan kamu langsung semakan kamu tafsir. Kalau memang kamu kalau manusia purba ya kamu bisa tafsir seluruh. Loh, iya itu yang tertulis. Makhluk halus. Kamu beritakan kepada makhluk halus ini, makhluk Jadi halus. begini,
Gimana? Saya jelaskan dulu. Pada zaman itu, zaman Yesus, itu hanya orang Yahudi atau orang Israel yang menyembah kepada Allah Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau semua bilang Tuhan Yesus, ya dia bukan itu. Mereka cuma itu. Semua bangsa itu menyembah kepada berhala. Bangsa Arab, Mesir, Indonesia, semua itu berhala. Baru bangsa Yahudi yang pertama. Sehingga di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tapi kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus. Itu kata Alkitabnya seperti itu. Iya. Jadi di zaman dulu begini Ustadz. Ustadz ini ada berapa? Kata Alkitab Ada tiga juga. Ustadz. Ada tiga Ustadz. Kata Yesus juga, aku diutus hanya. Kalau hanya Oke, itu oke. terkhusus hanya Oke. kepada bangsa Israel. Oke, Nah, itu betul. Oke, itu perumpamaan terhadap perempuan Yunani ya. Karena Yunani bukan Perempuan Yunani. Gimana? Iya, itu kan ceritanya itu pergi apa itu? Dia waktu dia meminta apa kan? Makanan roti. Poinnya Jadi di begini. situ hanya. Dia Hanya. mengaku Jadi begini. Saya tadi katakan bahwa semua di zaman itu orang yang percaya kepada Allah Bapa, Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, itu hanya bangsa Yahudi, alias hanya orang Israel. Di luar dari bangsa Yahudi itu dia menyembah batu, dia menyembah patung, dia menyembah kaisar, dia menyembah seluruh umat. Jadi bangsa ini, bangsa pilihan ini, pertama Yesus itu diutus kepada bangsa Israel itu. Tapi setelah waktu dia datang ke bumi, diutus hanya sebagian bangsa Yahudi yang mempercayai dia sebagai Mesias. Begitu. Mesias apa? Jadi orang Yahudi waktu itu di luar daripada bangsa ini, bangsa Yahudi, di luar dari bangsa Yahudi, yaitu termasuk saya, siapa lagi? Sigit, Ustadz Yusuf, Ustadz Sugi, Ibu Rama, itu gugup. Orang Yahudi mengatakan itu gugup semuanya. Semuanya gugup itu dia. Tetapi dia bisa menyelamatkan itu gugup itu. Itu berarti bahwa Yesus itu bukan datang hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi untuk semua bangsa. Itu maksudnya. Gimana? Yang tercatat di antara perempuan itu. Perempuan yang meminta pertolongan itu sudah. Berarti Yesus pilih kasih gitu. Dia tidak mau mengobati orang di luar Israel. Pilih-pilih tuh Tuhanmu, nggak pantas lah dijadikan Tuhan itu. Pilih kasih. Katanya dia kasih. Ternyata dia pilih-pilih, dia bilang orang anjrit. Selain bangsa Yahudi anjrit. Itu kan Sekarang sudah komplit ini. Saya tanyakan ulang tentang iman saya juga, tapi saya tanya kalian gitu. Nggak apa-apa. Bisa? Bisa tanya? Boleh. Tapi ini ya, udah pas ya bahwa Yesus berkata selain bangsa Israel itu ya anjrit. Berarti pilih kasih ya. Pilih kasih. Kenapa kok Tuhan kan yang orang pilih kasih gitu? Lanjut. Oke, saya ingin minta konfirmasi dulu ini. Kenapa malaikat Jibril itu tidak jujur menyampaikan bahwa Yesus itu tidak disalib, tapi diserupakan? Coba tolong jelaskan itu. Oke. Kenapa dia tidak jujur? Oke. Indikasi atau alasannya apa gitu? Oke. Alasannya apa malaikat Jibril itu dia Sudah Pak. Firman Allah itu. Udah tenang. Saya jawab. Di sini Quran surat An-Nisa ayat 157 ya. Jadi di sini titiknya sampai di sini ya, dengar baik-baik. Dengar ya. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, kan gitu ya. Yang mereka ejek dan menamainya Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka bentar ya. Oh iya 157 ya.
Bentar ya penyalibannya. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tapi diserupakan bagi mereka yang dibunuh itu dengan Isa ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih. Ya ini kalian ini berselisih. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya yakin tentang Nabi Isa benar-benar dalam keraguan-raguan, yakni pembunuhan itu. Mereka tidak mempunyai, kalian tidak mempunyai sedikit pun pengetahuan menyangkut hal itu, yakni tentang pembunuhan Nabi Isa. Terbukti kalian ini di dalam Lukas 24, 44, 45, 46 mengatakan begini. Yesus atau Mesias atau Yesus akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Faktanya nggak ada. Itu pembuktiannya satu. Ya, pembuktiannya satu. Terus Markus 14:50 kabur tunggang langgang, nggak ada saksi tentang persaliban itu. Tunggang langgang, nggak ada saksi. Kalau Al-Quran udah finish sampai di situ udah finish. Diserupakan tapi nggak dijelaskan gitu loh. Udah finish sampai di situ. Nah sekalian kalian buktikan. Mana di dalam Lukas 4 itu kalau dia mati. Ayo Lukas 24, 44, 45, 46 buktikan dong. Sudah. Silakan buktikan. Lukas 24 kalau dia mati bangkit. Ayo 3 hari. Mana pembuktian kalian? Yesus menyatakan mana di mana Lukas 24 baca udah baca nggak Lukas 24? Iya Yesus mengatakan iya mana baca jangan kamu bilang malaikat berbohong padahal itu firman Allah. Jangan dulu kita ke sana gitu. Kita bahas dulu nih kenapa Jibril dia salah dengar. Salah apa? Itu firman Allah. Itu firman Allah. Sekarang kamu buktikan dalam Biblemu. Sok-sokan sejarah kan bahwasanya Yesus betul-betul mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mana buktinya? Coba kamu tunjukkan dong. Itu semua ada saksi. Semua ada saksi. Iya mana? Tunjukkan kepada saksi. Dengar Lukas 24 baca dulu Lukas 24 44 45 46 baca. Saya minta kamu baca. Lihat di situ. Apa bunyinya? Saya tidak baca tapi saya sudah Lukas paham. 244 Yesus berkata begini. Intisarinya apa? Dia mengatakan situ. Intisarinya apa? Nah, dia mengatakan begini bahwasanya ini Yesus berkata ya, ada tertulis dalam kitab Musa katanya. Yesus berkata nih, ada tertulis dalam Yesus berkata Lukas menulis. Ada tertulis katanya bahwasanya Yesus tertulis di dalam kitab Musa, Nabi-nabi dan Mazmur. Bahwasanya katanya Yesus ini atau Mesias akan menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Oke, saya jawab ya. Silakan. 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 Jadi jawab ya. Kan di mana Injil mana tadi? Injil yang ditulis apa? Lukas. Itu kan Lukas dia bercerita seperti itu. Tapi dalam konfirmasi Yesus dia sudah menjelaskan di situ. Tapi kalau dicerita oleh 3 Injil lain kan berbeda. 3 Injil itu bahwa benar-benar Yesus itu saya minta di Lukas. Yesus berkata. Oke. Yang di Lukas. Yesus berkata. Yesus bilang, aku tidak memberikan tanda. Hanya aku memberikan tanda Yunus. Dan Yunus itu maksudnya di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Itu maksudnya sudah ada di dalam kitab para nabi itu. Yaitu Nabi Yunus itu. Mati nggak dia di situ? Hah? Mati nggak Yunus? Jangan cerita masalah mati. Di situ Yesus apa yang dikatakan Yesus di situ mati dan bangkit? Injil lain sudah menjelaskan Yesus mati. Sekarang. Bibel, bukan Injil, Bibel. Bibel. Nah, di kitab kami tidak tulis Bibel, Injil. Nggak usah lihat. Bung, Bibel, Pak. di situ. Injil itu dia mengatakan bahwa Yesus itu mati. Al-Quran yang tidak mengatakan mati. Tidak mengatakan Yesus itu mati. Mengapa Al-Quran tidak mengatakan Yesus itu mati? Kalian tidak usah bilang Al-Quran nanti dapat report lagi. Sekarang Jibril. Kenapa Jibril tidak mengatakan Yesus itu mati? Coba alasannya apa? Di situ firman Allah. Dengar dulu. Kamu buktikan di dalam Lukas 24, 44, 45, 46. Saya sudah buktikan tadi. Yesus mengatakan bahwa aku tidak memberikan tanda lain, hanya memberikan tanda Yunus. Karena Anda minta apa kan bunyinya di dalam Lukas 24 kan? Apa bunyinya? Kamu jawab dulu apa bunyinya dalam Lukas 24 itu apa? Dalam Lukas 24 itu kan intisarinya bahwa dia bilang ada tertulis di kitab
para nabi, kitab Taurat, Nah, apa? Mazmur dan kitab para nabi. Lima kitab Taurat Musa apa saja? Sudah saya tahu itu dia. Apa? Tapi Kejadian? Yesus sudah Kejadian? memberikan konfirmasi lewat Nabi Yunus. Lima Udah, kitab. jawab itu. Hey. Sabar dulu kamu, Di jangan Injil asal-asalan Matius kamu. Injil Matius menjelaskan Yesus mati 3. Luka, Sebelum dia mati dia sudah gantian menggambarkan. kamu, Matius, gantian. apa tadi, Markus dan Yohanes sudah menggambarkan. Lukas itu Gantian Bung, kamu nggak nyambung malah ngerocos. Lukas bukan 24, masalahnya 24. begini. Aku tanya kepada perkataan Jibril di Al-Quran, kamu jawab pakai Alkitab. Kamu buktikan di sini. Katamu kan, oh iya kami yang betul. Nah kamu buktikan kan? Kamu yang buktikan kan? Terbukti. Sekarang saya tanya kepada Anda, betulkah Yesus mati? Lukas 24. Betul. Oke. Injil itu dia menulis. Kamu Dan buktikan. ada saksi waktu itu. La Allah walah. Kamu Kemudian begini, saya ingat dulu. Nggak ada tertulis. Saya tegaskan kepadamu, nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Tidak ada tertulis Yesus mati dan bangkit di dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kamu tunjukkan kepada saya. Tunjukkan. Apa? Yesus mengatakan Apa? waktu Apa itu kan dikatakan di dalam Lukas? Apa? Di dalam kitab mana? Kitab mana dia bilang? Yesus itu Di dalam dia kitab mana saya mengatakan tanya, dia bahwa bilang di dalam aku Lukas, tidak saya tanya. memberikan Di dalam tanda Lukas apa-apa mana? kepada Nggak. kalian, hanya aku memberikan kepada tanda Yunus. Saya Jadi tanya. yang di situ tanya. dimaksudkan itu adalah di tanda Yunus. Saya itu. tanya di dalam Lukas apa yang dituliskan, baca. Di dalam mana tertulis? Kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Tunjukkan dulu di dalam kitab Taurat Musa. Apa kitab Taurat Musa? 5 kitab Taurat Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tunjukkan satu-satu kepada saya kalau dia mati dan bangkit. Yesus di situ mengatakan bahwa bahwa sudah tercatat di dalam kitab Musa, Mazmur Musa apa? dan kitab Tunggu. Nabi. Iya, kitab Musa apa? Apa kitab Musa? Nggak usah kita kitab Musa. Oh, nggak bisa di situ kitab Musa dan kitab Musa dan Nabi-Nabi dan Mazmur. Dan Nabi itu kan Iya. itu kan penginjilan. Oh iya, oke. Kamu cocokologi di Nabi-Nabi, berarti Nabi Yunus. Padahal dia nggak mati ya, nggak mati. Sudah kalau itu dia kan menggambarkan itu, dia kan memberikan bahwa aku tidak memberikan tanda lain, hanya memberikan tanda Yunus. Iya, tadi nggak mati. Tetapi di sini menuliskan bahwasanya dia mati dan bangkit di dalam Lukas. Persoalan mati dan bangkit itu lain lagi. Itu ini tertulis loh. Disaksikan oleh Injil lain dan orang lain. Enggak kata Kemudian, Yesus. Kata Yesus begini, Bung. Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana tertulis dalam kitab Musa? Jawab. Mana? Mati dan bangkit mana Yesus? Di kitab Musa tidak tertulis itu. Oh, terus kenapa Yesus berkata ini? Berarti berbohong. Kenapa Tapi dia mengatakan ada tertulis? Ada. Dia bilang kitab Musa, kitab Mazmur dan Nabi. Oke, Nabi apa di situ? Yunus bukan menceritakan tentang Yesus. Mana di situ Iya, tentang Yesus? dia bilang aku hanya memberikan tanda, yaitu tanda Yunus saja. Di sini di dalam Lukas ada tertulis. Kamu tahu nggak usah kabur kamu. Menjawab harus alasan nggak usah dari bohong. Kamu udah tahu ayat ini. Ada tertulis demikian. Yesus harus menderita atau Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mana di situ? Mana di dalam nabi-nabi di situ? Yunus mengatakan Yesus. Mana Yesus? Di cerita menceritakan Yunus bukan Yesus. Yang saya minta Yunus apa Yesus? Yesus mengatakan Yesus memberi tanda Yunus. Ya? Di sini saya di sini tidak berbicara sebelum tanda. dia mati dia sudah menubuatkan bahwa saya tidak berbicara tanda. Saya berbicara di sini sesuai yang ditulis Lukas. Ada tertulis demikian kata Yesus. Mesias harus menderita atau Yesus harus menderita dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini Yesus mana tertulis di dalam nabi-nabi, mana Yesus bunyinya? Itu Yunus bukan Yesus. Di sini Mesias. Emang saya bertanya kepada Yunus Mesias? Perkataan Jibril, kamu lari ke kitab. Iya, buktikan dong kalau dia mati. Buktikan dong. Banyak tertulis itu di Alkitab sudah banyak tertulis. Dan semua orang mengakui sesuai sejarah. Mana Ingat, Lukas ternyata bohong. Kitab Yesus berkata kalau tapi tidak sesuai tertulis. sejarah itu bukan kitab. Oh jelas. Sekarang saya Itu tunjukkan Abu dong. Nawas di penama. Ya Abu Nawas memang ini. Lukas 24 Abu Nawas. Katanya Lukas tertulis di kitab Musa. Nggak ada nama Yesus.
Di mana coba nama Yesus Ingat, kamu tunjukkan? kematian dan penyaliban dan kebangkitan Di Yesus mana itu nama Yesus sesuai dengan tertulis? sejarah. Udah, di mana nama Yesus Tidak tertulis? perlu Mana? kita baca Alkitab, kita baca buku sejarah di Udah abad kabur 1 dia, udah sudah kita kabur. ketahui. Sudah kabur, Jadi buktikan kalau dong. kitab itu Yesus sudah dijelaskan di situ bahwa Yesus itu Buktikan. mati dan disalibkan itu sesuai dengan sejarah. Nah, Mana kalau sejarahnya? dalam Mana sebuah buktinya? kitab itu kalau tidak sesuai dengan sejarah, itu bukan namanya kitab, Oke, itu namanya kamu dongeng. tunjukkan. Dongeng kamu. Karena nggak ada. Coba kamu tunjukkan Lukas 24 itu. Mana? Tunjukkan. Mana? Yang disebut dongeng itu maksudnya sudah diceritakan awal. Tapi nggak ada. Dikoreksi. Seperti tadi Yang Lukas. salah, itu yang namanya Dongeng. Dongeng. Tertulis nggak ada. Itu yang dongeng. Katanya Banyak Lukas tertulis. begini. Katanya Lukas menulis, Yesus berkata, ada tertulis bahwasanya aku akan mati bangkit pada hari yang ketiga, tertulis di kitab Musa. Nggak ada. Kitab Musa, 5 kitab Musa nggak ada. Nggak ada. Nabi-nabi dan Mazmur nggak ada. Mana? Tunjukkan dong. Mana? Buktinya mana Sabar. kitab sejarahmu? Sabar Pak Freddy, sabar. Sabar, tenangkan Roh Kudus. Nah, dalam saya sudah jawab, saya pikir cukup. Kita ulang-ulang kan capek juga. Aduh. Oke gini ya, mungkin gini Pak Freddy, mungkin gini, beliau gini. Serba salah ya, di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Melainkan dia diangkat. Nah ini dia protes karena apa? Dia harus meyakini bahwa Yesus itu mati, disalib. Kalau Yesus tidak mati, nggak ada Tuhannya Bung Freddy. Karena apa? Iya. Kata Paulus di Roma 14:9. Oleh sebab itu Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Sebab Kristus atau Yesus menjadi Tuhan harus mati dulu. Kalau nggak mati, nggak ada Tuhannya. Makanya dia itu memprotes di malaikat Jibril apa gini-gini tadi kan. Nah itu Iya. Kalau di Al-Quran mengatakan misalnya ayat tertulis dia tahu dari mana itu dia? sebentar. Kalau kamu pembuktian misalnya contoh di dalam Quran surat 157 mengatakan oh ini yang diserupakan A, tetapi buktinya bukan B. Itu lain, tapi di situ titiknya diserupakan, titik. Nah, kalian yang mengatakan dibunuh, kalian buktikan dong. Ternyata tidak ada Yesus mati dan bangkit, saudara-saudara yang terkasih, dipilih. Nggak ada di sini Itu buktinya. yang saya tanyakan itu, kenapa itu dia? Ada indikasi apa sehingga Indikasi poinnya itu cuma Jibril dia diserupakan. Allah melakukan, tidak menceritakan di koreksi dalam begitu. Al-Quran siapa itu. Itu titik. Kenapa? Tapi kalian Jadi saya bertanya, kenapa Jibril melakukan pembohongan publik itu? Oke. Kenapa Jibril melakukan pembohongan publik Kamu itu? menarasikan Padahal di sesuai sini. sejarah sudah tercatat Yesus itu mati dan disalibkan dan bangkit. Oke. Terus Jadi dia poinnya melakukan sebentar. pembohongan sejarah publik. mana? Oke. Sejarah mana? Sejarah Sebentar, mana? Bu Rahma, sebentar. Ya sejarah sesuai sejarah Kamu dong. mengatakan di situ Jibril satu. Ini kalau kamu bisa sudah kita menghujat. lapor, sebenarnya kita sudah lapor ke Jibril itu di pengadilan karena dia melakukan pembohongan publik. Wait. Justru yang pembohong itu Yesus loh. Yesus. Yang pembohong itu Yesus. Yesus ngomong begini di dalam Lukas 24 ayat 46. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba carikan di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, ada tertulis Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Cari sini. Pembohong ini Yesus ini. Ya, bahkan iblis ketika mengutip ayat ya di dalam Matius 4 ayat 6 ada tertulis demikian tentang engkau. Mesias akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu benar-benar ada tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Nah ini kok iblis lebih banyak hafal ayat Alkitab Perjanjian Lama daripada Yesus. Yesus ngomong Mesias harus menderita, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi nggak ada tulisan seperti itu. Berarti Yesus pembohong. Gimana coba? Ayo tunjukkan sini. Di mana Yesus? Di mana ada tertulis seperti itu? Itu pertanyaan pada orang-orang Farisi. Ayo, ada tertulis di mana? Dan orang kita buktikan siapa yang pembohong, Jibril atau Yesus? Yesus itu dia menyatakan kalau di Lukas. Tapi saya tanya ada tertulis di mana itu?
Di ada tertulis Mesias. Yesus mengatakan bahwa aku tidak memberikan tanda kepada kalian itu aku nama. Aduh, Jadi itu apa aku hanya tulisannya memberikan seperti itu? tanda Yunus. Bro, tadi sudah saya kasih contoh. Ketika iblis mengutip, ya ada tulisan, ternyata ada tulisan, tulisan yang bunyinya sama. Ya, malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Itu benar-benar ada tulisan yang bunyinya sama seperti itu. Di dalam Mazmur 91 ayat 11-12. Sekarang Yesus juga mengutip perjanjian lama. Mesias harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana ada tulisan? Ini yang kita minta, tulisan. Di mana ada tulisan seperti itu? Ayo, tunjuk sini. Kalau tidak ada, Yesus pembohong. Nah, Yesus tidak bohong karena dia bilang, Buktikan saja kepada kita. aku Buktikan tidak memberikan. saja. Mereka kan bertanya tentang berikanlah tanda kepada kami. Yesus bilang kalian ini Ini tidak memberikan tanda. membicarakan tanda hanya Yunus. memberikan Kurasa tanda Anda Yunus. membaca pun belum ini. Iya, dia Sehingga bohong, Anda salah dia bohong. jawab. Bohong dia Ustaz Tugi, bohong, Ya. bohong.